Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini insyaallah kami akan melanjutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang membahas tentang dakwah beliau kepada umatnya. Di tengah rusaknya keimanan kaumnya, Nabi Ibrahim selalu menyendiri di gua tempat beliau disembunyikan ketika masih kecil. Setiap malam beliau berdoa memohon petunjuk dan pertolongan kepada Allah. Di malam itu, malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu dari Allah dan memerintahkan untuk berdakwah menyampaikan firman Allah kepada kaumnya. Saat Jibril datang, dia mengucapkan salam dan dibalas salam oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana kisah ini diabadikan dalam Quran yang artinya, dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia ini dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 130 hingga 131. Setelah mendapat wahyu, Nabi Ibrahim kemudian berdakwah. Orang pertama yang mendapat dakwah adalah ayah Nabi Ibrahim, karena dia orang yang paling berhak mendapatkan nasihat yang tulus. Ayah Nabi Ibrahim termasuk orang yang menyembah patung, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata pada bapaknya, wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Quran Surat Maryam ayat 41 hingga 42. Allah menyebutkan dialog antara Nabi Ibrahim dan ayahnya tentang bagaimana mengajak ayahnya menuju kebenaran dengan tutur kata yang lembut dan isyarat yang baik, menjelaskan kebatilan paganisme yang dianutnya. Berhala yang sama sekali tidak bisa mendengar orang yang menyembahnya, juga tidak bisa melihat tempat keberadaannya. Benda seperti itu bagaimana mungkin bisa menolong dan memberikan kebaikan, rizki, ataupun pertolongan. Selanjutnya Nabi Ibrahim mengingatkan ayahnya pada petunjuk dan ilmu bermanfaat yang diberikan Allah kepada beliau. Di ayat 42 pada surat yang sama dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berkata, wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Quran Surat Maryam ayat 43. Yaitu jalan yang mengantarkan menuju kebaikan dunia dan akhirat. Nabi Ibrahim juga mengingatkan bahwa penyembahan berhala adalah salah satu pemujaan kepada setan. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Setelah mendengarkan perkataan Nabi Ibrahim, bukannya tersadar, namun justru ayah Nabi Ibrahim makin marah. Perdebatan Nabi Ibrahim sampai didengar pamannya, Haran. Lalu pamannya memanggil Nabi Ibrahim dan bertanya perihal agama yang diserukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab bahwa tidak ada agama baru atau lama, yang ada hanya satu agama untuk menyeru menyembah kepada Allah. Itu agama yang sama dengan Nabi Adam, Nuh, dan Hud, serta Nabi Soleh. Kemudian pamannya teringat adanya seorang yang bernama Nuh. Dia hidup 3000 tahun yang lalu. Dan pamannya pun bertanya dari mana Nabi Ibrahim tahu cerita Nabi Nuh. Nabi Ibrahim menjawab bahwa Allah lah yang memberitahu kisah itu. Nabi Ibrahim kemudian meminta pamannya untuk mendengarkan seruan. Namun pamannya Nabi Ibrahim enggan mendengarkan. Mereka enggan mendengarkan seruan karena takut jika berakibat kemiskinan pada mereka. Sebab jika agama Islam tersebar, maka tidak ada lagi yang memberi sesembahan pada dewa mereka, dan perdagangan berhala pun akan mengalami kebangkrutan. Bagi mereka harta adalah segalanya di dunia ini. Meski dakwah Nabi Ibrahim ditolak oleh ayahnya, namun beliau tak patah semangat dan tetap menyampaikan seruan secara bijak dan sopan. Nabi Ibrahim berkata bahwa semua yang dilakukan ayahnya akan dibalas di akhirat. Namun ayahnya berpaling dari petunjuk dan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, enggan menerima dan mengamalkannya, bahkan malah mengancam akan merajam Nabi Ibrahim. Ayahnya mengusir Nabi Ibrahim dan memutuskan hubungan keluarga. Saat itu Nabi Ibrahim berkata pada ayahnya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, yaitu semoga kau tidak tertimpa hal-hal yang tidak diinginkan karenaku. Bahkan Nabi Ibrahim menuturkan kata-kata baik
Beliau berkata, "Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku." Dialog Nabi Ibrahim tertuang dalam Al-Quran yang artinya, berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan aku rajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Berkata Ibrahim, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Quran Surat Maryam ayat 46 hingga 47. Begitu berat cobaan Nabi Ibrahim, bahkan ayahnya pun yang hendak beliau selamatkan tidak mau menerima ajaran Islam. Ikhwan-ikhwan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim menyampaikan dakwahnya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan kami lanjut di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.